Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara pencinta Pancasila dan mahasiswa di seluruh tanah air yang saya hormati, pada video kali ini saya akan melanjutkan cara berpikir saya dan kami di Padepokan, yaitu dengan pendekatan fenomenologi dan hermeneutik. Ya, jadi kalau teman-teman atau saudara-saudara dan mahasiswa mempelajari itu di pendekatan itu di YouTube, di Ustadz Fakhrudin Faiz dan Romo Budi Hardiman, ya, kira itu akan lebih jelas. Ya. Beliau-beliau ini memang pakar, beliau doktor semua. Romo Budi Hardiman itu dokter dari Jerman. Ya. Ustadz Fakhrudin Faiz ini betul-betul mumpuni ya di dalam bidang filsafat. Beliau dosen dari UIN di Yogyakarta, dan Kalijogo ya. Romo Budi Hardiman dari Sekolah Tinggi Filsafat Trijarkara. Waktu di video yang lain saya menyebutkan Trijakar, ya salah ya. Oke, jadi kali ini saya ingin membeberkan ya, gagasan gitu, yang didasari dengan cara berpikir filsafat kontemporer, terutama teori-teori fenomenologi dan hermeneutik. Ini kalau dia disebut teori ya, biasanya teori itu di ilmu-ilmu positivis. Di pidato Bung Karno 1 Juni itu memang beliau menanyakan pada publik atau pada forum ya, namanya apa, 5 ya, karena 5 jumlahnya 5 gitu ya. Ada seorang anggota mengatakan atau mengusulkan pendawa 5 gitu. Ya, itu ternyata memang ada suatu makna yang saya kira bisa kita coba untuk memahami cara berpikir orang Jawa gitu ya. Mesti orang Jawa itu, karena Pandawa 5 itu wayang ya, tokoh wayang itu ya. Nah, itu yang saya uraikan dalam buku saya, buku induk ya, buku perguruan tinggi dan intelektualisme itu, tentang bacaan anak-anak sebelum tidur, ya menambahilah gitu ya, karena anak-anak kita sudah digelontor bacaan-bacaan dari luar negeri, ya nggak apa-apa, ya kita menghargai budaya bangsa lain yang memang dari zaman
apa milenial ini dengan teknologi informasi yang tinggi, televisi, terutama internet, ya banjirnya nilai-nilai asing melalui televisi atau media sosial ya. Tentunya bisa ditambah dengan bacaan anak-anak, sebenarnya bacaan anak-anak juga nanti film anak-anak gitu ya, yang video yang bisa dilihat dengan massal, secara massal di seluruh Indonesia. Karena memang McLellan yang menemukan gitu ya virus need for achievement dari bangsa-bangsa Barat, terutama Inggris itu ya, mengapa Inggris pada waktu revolusi atau bisa menemukan atau memulai revolusi industri di Eropa, melanjutkan abad pencerahan itu ya, jadi melanjutkan penemuan atau ilmu pengetahuan modern, penemuan ilmu pengetahuan modern yang memang sangat berguna bagi manusia untuk menguasai alam. Ya, jadi bacaan anak-anak ini selain Doraemon, Monkey King atau itu apa itu Kerasakti itu anak-anak sekarang, terus dan lain-lain cerita-cerita yang biasanya dari Barat gitu ya, dari Barat, dari ya itu Jepang itu apa itu film-film kartun ya, senang itu saya kira bisa juga dimasukkan gitu. Cerita Mahabharata yang kalau menurut sejarah bangsa Indonesia yang pernah disatukan lah juga oleh kerajaan Sriwijaya di Palembang, tapi ternyata peninggalannya di tanah Jawa itu Borobudur itu kan, jadi Indonesia Indonesia Buddha ya. Dan Indonesia Hindu itu Mojopahit itu di Jawa Jawa Timur ya. Atau Indonesia Islam Sultan Agung, karena Belanda menganggap atau strategi pinter ya, strategi pinter dari orang-orang Barat ya, bagaimana mengalahkan suku-suku atau mengalahkan penduduk-penduduk yang dijelajahi kemudian dijajah ya. Karena ilmu pengetahuan ilmu bumi mereka menjadikan mereka menemukan daerah-daerah baru yang akhirnya masuk di dalam perhitungan untuk menjadi wilayah jajahan. Jadi Sultan Agung oleh Belanda dianggap kalau Indonesia itu harimau, ya kepalanya itu ini dikalahkan dulu gitu ya. Kalau yang lain jadi mudah. Gitu. Kelihatan ini strategi pinter karena memang ilmu pengetahuan membuat mereka pinter. Ya. Nanti Stroke Horgonya misalnya juga itu orang antropolog.
seorang antropolog Belanda yang dikirim ke Indonesia atau ditugaskan di Indonesia untuk mempelajari um, orang Aceh, orang Aceh untuk bagaimana orang Aceh dikalahkan. Karena memang Belanda merasa justru Aceh, Sultan Aceh itu yang sulit dikalahkan. Akhirnya Snogorgonya kawin dengan wanita Aceh, kemudian dipakai untuk uh, mengalahkan, untuk mencari tahu secara ilmiah uh, budaya Aceh dalam rangka untuk mengalahkan. Ini memang strategi-strategi orang Barat yang memang mengalahkan itu dengan kekuatannya. Siapa kuat dia menang. Dan kemenangan itu tentunya memang menghasilkan keuntungan besar ketika kapitalisme, industrialisasi, dan lain-lain itu berkembang. Sampai sekarang ini, salah berpikir orang Barat, bahwa eh, apa si Margaret Ward, Margaret Ward ya, dari Amerika, itu yang diutus Amerika untuk mempelajari Jepang sehingga melahirkan buku Chrysanthemum and the Sword. Itu juga antropolog yang dapat proyek untuk mempelajari bangsa Jepang, tentunya apa kelemahan-kelemahan orang Jepang gitu ya. Juga ada penulis Word juga, itu peneliti Bali sebetulnya, yang akhirnya menghasilkan apa itu buku, yaitu uh, Event Island, Pulau Dewata, Pulau Dewata. Nah, bukunya menjadi bestseller dan menjadikan Bali sasaran wisata karena bukunya justru menceritakan keindahan alam dan penduduk Bali. Nah, misalnya itu antropolog-antropolog ini memang uh, bisa membela bangsanya gitu ya. Nah, McClellan itu seorang psikolog ya yang mempelajari bahasa Inggris dan akhirnya menemukan virus need for achievement, virus keinginan untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan. Akhirnya juga ilmu pengetahuan mendukung bangsanya untuk menang. Gitu. Saya memakai apa, the survival on the fittest, siapa kuat dia menang, yang dipakai oleh bangsa Barat dan mempengaruhi cara berpikir dunia sampai sekarang. Gitu ya. Nah, ini virus for achievement ini juga tentunya eh, menghasilkan suatu perilaku bangsa Barat yang sekarang ya atau menghegemoni dunia begitu ya. Ya menghasilkan perang-perang itu. Jadi perang-perang ini juga menghasilkan suatu kesadaran-kesadaran sebetulnya. Perang orang Eropa yang 40 tahun ya, itu perang 40 tahun. Itu ya lama ya 40 tahun perang Eropa antar raja-raja Eropa sehingga akhirnya menghasilkan kesadaran mereka untuk kemudian menghasilkan ilmu baru dalam hubungan antar bangsa ya, karena dulu antar kerajaan gitu ya, terus akhirnya eh, apa perjanjian Westphalia itu menghasilkan suatu tata cara hubungan antar negara agar negara itu tidak perang lagi ya. Itulah
diplomasi lahir. Ya. Dan akhirnya nasionalisme itu disempurnakan untuk menjadi batas-batas negara yang tentunya masih negara-negara Eropa, ya. Dan dunia yang lain itu jajahannya. Itu yang menjadi cara berpikir, ya, yang mempengaruhi dunia sekarang. Ya. Ya, saudara-saudara dan para mahasiswa, jadi cerita anak-anak yang saya usulkan ini tentunya suatu cerita yang dikembangkan di Jawa, ya. Karena memang kerajaan-kerajaan besar itu ada di Sumatera, Jawa, yang tentunya mempengaruhi daerah-daerah lain. Ya, saudara-saudara, Pandawa 5, tadi usulan dari forum BPUPKI, itu adalah suatu cerita dari India sebetulnya, yaitu dari cerita Mahabharata, India yang ikut agama Hindu mungkin. Ketika kemudian kerajaan Mataram kuno dan Majapahit itu akhirnya berkembang menjadi besar kekuasaannya, Nusantara itu juga menjadi bacaan tentunya cerita nasional Indonesia untuk menjadi basic filosofis gitu ya, yang tentunya membedakan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan lain. Jadi bacaan masyarakat itu cerita Majapahit gitu ya, atau cerita Indonesia atau cerita Nusantara gitu. Nah ini memang India, unsur India ya. Nanti saya jelaskan lebih luas ketika saya akan memperluas penjelasan tiga bangsa cerdas di dunia, yaitu Inggris, Jepang, dan Indonesia. Tiga negara kepulauan yang mempunyai lagu anak-anak yang sama, itu nenek moyangku orang pelaut, ya. Ini lagu anak-anak. Oke lah, ini para pujangga ini menerjemahkan untuk bacaan rakyat, rakyat Hindu gitu ya. Ketika itu, dan di dalam cerita inilah kemudian idola-idola itu siapa yang jahat dan siapa yang adil, atau dalam tentunya ini dalam berbangsa atau negara ya, atau waktu itu menjadi masyarakat kerajaan untuk membedakan siapa yang baik dan siapa yang atau berperilaku baik dan perilaku buruk. Cerita Mahabharata ini tentunya mempunyai pihak-pihak
Mahabharata ini sebetulnya kemudian cerita intinya adalah perang Baratayuda ya, antara Pandawa dan Astina atau kerajaan Amarta dan Astina, Kurawa, ya. Pandawa dan Kurawa juga. Kurawa, Astina, dan Pandawa itu Amarta. Nah ini yang menjadi protagonis ya, kalau kita yang sekarang tentunya Pandawa memenangkan perang Baratayuda di dalam Baratayuda dalam cerita Mahabharata melawan Astina yang jahat, ya. Pandawa yang baik melawan Astina yang jahat, gitu ya. Jadi, ya cerita-cerita dari luar itu yang misalnya Kerasakti itu jelas Kerasaktinya yang baik dan siluman-siluman yang menghalangi perjalanan rombongan Kerasakti ini tentunya jahat gitu ya. Atau cerita-cerita yang dari barat itu mungkin apa ketika itu ceritanya mesti cerita-cerita dari Romawi atau apa Hercules atau cerita kalau karena agama Kristen yang berkembang di Roma dan kemudian menjadi agama Eropa gitu ya. Itu kejahatan siapa itu yang mengkhianati Yesus ya. Itu menjadi cerita siapa yang jahat itu bagaimana gitu ya. Atau Hercules dan lain-lain. Atau maraton. Itu cerita ada cerita maraton itu ya. Maraton itu sebetulnya lari 42 km dari seorang kurir dari medan perang untuk melaporkan laporan dari Panglima Perang ke kerajaan. 42 km memang ketika itu teknologi masih kuda. Ya memang harus disampaikan untuk Panglima Perangnya membuat keputusan apa atau apa gitu ke kerajaan. Dan maraton ini nama orang ya, maraton 42 km sehingga sampai ke kerajaan maraton ini ambruk misalnya di perjuangan mati-matian ya. Itu menjadi olahraga awal Olimpiade. Ya nggak apa-apa, bagus. Lari. Jadi maknanya untuk hidup di Eropa berjuang sampai titik darah penghabisan. Mungkin ya ini terjemahan dari penemuan McClellan tentang need for achievement, keinginan untuk berprestasi. Nah, Pandawa 5, Pandawa ini tidak saya sebutkan di sini ya, Pandawa 5 seharusnya saya sebutkan. Tapi oke, di buku saya yang hijau itu buku perguruan tinggi dan intelektualisme saya ceritakan panjang lebar bahwa need for achievement menghasilkan suatu perilaku yang sampai sekarang ya, the survival of the fittest ya. Siapa kuat dia menang dan individualisme yang Eropa
ya normal, artinya kita menganggap ya normal seperti itu ya. Apalagi yang tidak uh, kena krisis, terutama krisis ekonomi ya. Sekarang sedang menikmati jabatan-jabatan, menikmati pekerjaan-pekerjaan yang uh, normal gitu ya. Memang dalam berdagang bisa menang dan lain-lain. Tapi sebetulnya itu dalam suatu kerangka cara berpikir yang menghasilkan ya itu perang dunia, ya perang-perang ya, alusista. Ya. Jadi ini alat pembunuh manusia terhadap manusia lain dalam perang. Ya Baratayuda ya perang memang. Baratayuda, Yudayana, Pak Yudhoyono, bekas presiden kita yang ke-6 ya. Itu dinamakan Yudayana kok ya jadi jenderal perang Baratayuda. Itu perang bagaimana gitu ya. Nanti saya hubungkan dengan uh, perang di Medina. Jadi perang antara yang baik dan yang jahat, yang bertakwa kepada Tuhan Allah dengan yang menyembah berhala kalau di Medina ya. Ini antara yang baik dan jahat. Ini epos, epos jadi cerita epos ya cerita saya kira. Dan saya kira ya bukan mitos malah ya. Mungkin bisa menjadi mitos kalau di India ya. Kalau di Indonesia ya itu cerita dari India. Ya ceritanya aja dipakai oleh para pujangga itu untuk memberi landasan moral, filsafat bagi masyarakat ya, yang yang oleh sebenarnya ini yang memakai awal sebetulnya malah dari uh, para wali ya, wali Songo kalau di Indonesia, di Jawa gitu, yang menyebarkan agama Islam itu dipakai untuk strategi siar Islam kepada masyarakat yang memang basicnya itu agama Hindu gitu ya. Dan cerita Mahabharata ini cerita mereka, cerita masyarakat Hindu. Gitu. Tapi oleh Wali Songo, itu Sunan Kalijogo gitu ya. Sunan Kalijogo itu yang asli Jawa gitu. Katanya Sunan wali-wali ini ada yang dari Arab, dari macam-macam ya. Terutama mungkin dari Cina juga gitu. Tapi menyiarkan agama Islam di Jawa dan di Indonesia tentunya. Nah, Sunan Kalijogo akhirnya menerjemahkan gitu lagi ke dalam uh, cerita yang layak untuk dipakai di masyarakat Hindu, tapi juga akhirnya memakai nilai-nilai Islam, gitu ya. Ya, nilai Islam itu apa? Wayang kulit. Wayang kulit itu melaksanakan perintah agama agar tidak membuat gambar manusia di dalam membicarakan agama. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW juga nggak boleh digambar sama manusia. Jadi akhirnya menjadi wayang kulit. Matanya satu, jadi ini bukan manusia tentunya. Makanya ada
istilah anak tunggal itu menjadi anak semata wayang. Nah, itu Sunan Kalijogo mengembangkan cerita itu menjadi suatu titer, ya, titer wayang. Ada wayang kulit, kemudian dikembangkan juga wayang orang. Ya, bapak saya itu dalang, juga selain menjadi apa itu pasukan 0032 ya yang dilatih di Jogja, sambil latih ternyata juga mempelajari pewayangan di sana gitu ya. Juga menjadi seniman wayang juga. Itu saya ceritakan di buku saya itu. Tapi intinya sebetulnya cerita Mahabharata ini Pandawa V lah yang menjadi pusat cerita sebagai pihak yang protagonis ya, melawan Astina yang antagonis. Di protagonis itu yang baik, ya antagonis itu yang jahat gitu. Nah, disinilah sebetulnya kalau anak-anak Indonesia membaca cerita Mahabharata itu bisa mendapatkan suatu apa idola-idola gitu. Bukan Doraemon, bukan Kerasakti, bukan yang lain-lain. Khas Indonesia gitu. Bahwa berperilaku Pandawa itu baik. Nah, itu tentunya apa? Perangnya itu perang dalam diri sendiri, dalam perang melawan kan di agama, terutama agama Samawi itu ada setan, iblis dan yang lain itu mempengaruhi jiwa manusia loh. Kalau kuat terhadap ajaran Allah, ya tapi biasanya godaan setan dan iblis ini bisa menjadikan manusia turun derajatnya menjadi simpanse kalau Kang Yudi ya latih itu. Simpanse itu gila. Sekarang katanya habis pemilu 2024 ini banyak yang masuk rumah sakit jiwa, masuk di Palembang. Gitu ya, ya jadi cerita Mahabharata 5 orangnya, 5 apa itu pribadinya gitu, 5 pribadi yang berbeda di dalam cerita itu dan mempunyai tugas-tugas dan peranan yang berbeda-beda, bisa dikategorikan ternyata. Ini saya karena bapak saya itu dalang. Jadi dulu waktu kecil itu selain saya ceritakan di video pertama, saya diajak menemui Bung Karno ya. Tapi selalu juga diajak untuk kalau latihan kan punya grup ya wayang orang itu dan juga pedalangan ya. Selalu diajak melihat wayang itu dan melihat bapak saya menjadi tokoh wayang. Jadi biasanya bapak saya menjadi tokoh Kresna karena itu agak kurus ya, atau menjadi cakil. Cakil ini Buto Cakil namanya. Ini juga suatu apa pribadi gitu ya, atau apa itu yang khas ya wayang wayang Mahabharata ini sudah menjadi wayang Jawa, wayang Islam atau wayang Indonesia atau
bukan wayang tapi Mahabharata yang diindonesiakan ya, Mahabharata. Karena di cerita ini ada tambahan yang sangat eh, memang menjadi Islam ya, menjadi Islam. Karena Pandawa jimatnya itu serat Kalimosodo. Kalimosodo itu kalimat syahadat sebetulnya. Kalimosodo ya, masih berupa serat. Jadi kalau terpepet Pandawa mengeluarkan serat Kalimosodo ini dan menang sebagai senjata ampuh. Nah, itulah siar agama ya, Islam. Juga Punokawan. Punokawan itu semua namanya Arab, nama Arab. Semar.